Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore kepada Miss Sylvie selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah 1 atau intermediate 1 kelas kode F pada hari Selasa jam 4. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai PSAK 14 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 tentang persediaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Cihangiantari Wijaya dengan NIM 2024-595. Baik, dengan saya Brigita Gilian Arifin dengan NIM 202450329. Saya Keizi Emanuela dengan NIM 202450339. Saya Federat Gina dengan NIM 202450346. Perkenalkan, saya Kevin dengan NIM 2024-50348. Saya Audrey Virsian Kiriwan dengan NIM 202450349. Oke, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Di pendahuluan ini ada tujuan. Apa sih tujuan dari PSAK 14? Tujuan PSAK 14 adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi terhadap persediaan sesuai dengan sistem biaya historis atau historical cost. Nah, permasalahan yang dihadapi dalam persediaan itu adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan juga konversi sehingga pendapatan yang bersangkutan itu diakui. PSAK 14 ini menyediakan pedoman penentuan biaya dan pengakuan sebagai beban, termasuk penurunannya menjadi NRV atau Net Realizable Value. PSAK 14 ini juga menyediakan pedoman rumus biaya gitu ya untuk membebankan biaya pada perusahaan. Kemudian apa sih ruang lingkup dari PSAK 14 gitu? Apa aja gitu ruang lingkupnya gitu ya. Nah, PSAK 14 ini diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan dalam konteks sistem biaya historis atau historical cost persediaan, selain yang pertama pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, kemudian yang kedua instrumen keuangan, yang ketiga persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan, produk pertanian dan kehutanan, dan hasil tambang, sepanjang persediaan tersebut itu dinilai berdasarkan NRV atau Net Realizable Value sesuai kelaziman praktek industri. Persediaan yang dimaksud dalam poin ketiga itu apa sih maksudnya? Nah, persediaan yang dimaksud dalam poin ketiga itu diukur dengan NRV pada tahap produksi tertentu. Contohnya nih, ketika hasil pertanian itu udah panen atau hasil tambang udah ditambang dan penjualan itu udah dijamin gitu ya berdasarkan kontrak berjangka atau jaminan pemerintah, atau mungkin terdapat suatu pasar homogen dan risiko kegagalan pemasaran. Nah, maka persediaan tersebut itu tidak termasuk lingkup dari PSAK 14. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam PSAK 14. Yang pertama, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau supplies untuk proses produksi atau pemberian jasa. Nah, yang kemudian ada NRV atau Net Realizable Value. Net Realizable Value ini adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan dalam penjualan. Kemudian persediaan itu meliputi apa saja? Persediaan itu meliputi barang yang akan dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Contohnya itu misalkan perusahaan dagang, itu pasti butuh barang untuk dijual lagi gitu kan. Atau misalkan properti dan tanah gitu yang nantinya mau dijual kembali. Kemudian barang yang telah diproduksi atau sedang dalam penyelesaian produksi, serta bahan dan supplies yang digunakan dalam proses produksi. Oke, nah teman-teman, tadi kita sudah melihat definisi dari persediaan menurut PSAK nomor 14. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam pengukuran persediaan, di mana kita akan melihat bahwa nanti di neraca atau di SOP sebenarnya angka dari persediaan itu dapatnya dari mana. Nah, menurut PSAK nomor 14, persediaan itu harus diukur berdasarkan nilai realisasi bersih atau berdasarkan Net Realizable Value. Tapi kita harus lihat dulu mana yang lebih rendah. Nah, ini kita sebut sebagai the lower of cost and Net Realizable Value.
Nah, teman-teman, di dalam neraca presiden itu dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan artinya semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan persediaan kita. Misalnya kayak dari harga belinya, kalau misalnya ada beban angkut, kita tambah semua biayanya, jadilah biaya perolehan. Nah, tapi jika nilai realisasi bersih itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehan, maka kita akan memakai nilai realisasi bersihnya. Jadi kita akan pakai yang lebih rendah. Nah, cara mencari NRV atau Net Realizable Value itu adalah harga jual yang diharapkan, kita kurang dengan biaya penyelesaian dan kita kurang dengan biaya penjualan. Jadi gini, misalnya perusahaan punya persediaan A. Nah, persediaan A biaya perolehannya itu sebesar 50.000. Sedangkan nilai realisasi bersihnya atau NRV-nya itu sebesar 38.000. Maka di neraca perusahaan akan mencatat persediaan itu sebesar 38.000. Perusahaan akan memakai harga yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya biaya perolehannya lebih rendah, maka perusahaan akan mencatatnya sebesar biaya perolehannya. Nah, ini dilakukan supaya nanti biaya persediaannya ada di neraca itu tidak dinilai terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya dinilai terlalu tinggi, nanti aset kita juga terlalu tinggi, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam biaya persediaan. Nah, teman-teman, berdasarkan PSAK nomor 14, biaya persediaan adalah semua biaya yang timbul hingga persediaan yang kita beli itu berada dalam kondisi atau tempat hingga persediaan itu tuh siap untuk dijual atau siap untuk dipakai. Nah, biaya persediaan dia mencakup 3 biaya besar. Pertama adalah biaya pembelian, kedua adalah biaya konversi, dan ketiga adalah biaya yang lain yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, pertama kita akan membahas mengenai biaya pembelian persediaan. Nah, biaya pembelian persediaan itu mencakup seperti harga pembelian, lalu juga bisa biaya masuk, lalu juga bisa pajak lainnya, kecuali yang memang bisa ditagih lagi oleh perusahaan, lalu juga mencakup biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan juga semua biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan barang jadi, bahan, atau jasa. Nah, teman-teman, tapi dalam kondisi yang jarang terjadi, biaya pembelian itu juga dapat meliputi selisih dari valuta asing yang timbul misalnya karena perusahaan itu memperoleh atau membeli persediaannya itu dengan menggunakan valuta asing. Tapi hal tersebut itu juga punya syaratnya. Jadi misalnya dalam sebuah transaksi dengan valuta asing terjadi depresiasi atau terjadi devaluasi mata uang yang cukup besar sehingga perusahaan jadi rugi. Nah, dalam transaksi tersebut ternyata perusahaan itu memang tidak punya kesempatan atau tidak bisa melakukan hedging atau kunci nilai. Jadinya hal tersebut itu juga dapat menyebabkan hutang perusahaan itu bisa nggak terbayar jadinya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka barulah selisih dari valuta asing itu boleh dimasukkan atau boleh diperhitungkan dalam biaya pembelian gitu, ketika misalnya perusahaan nggak punya kesempatan untuk hedging. Tapi kalau misalnya dalam sebuah transaksi ternyata perusahaan memang itu punya kesempatan atau memang bisa melakukan hedging, tapi perusahaan itu nggak mengambil kesempatan itu, dan misalnya kalau misalnya terjadi devaluasi atau terjadi depresiasi valuta asing dan perusahaan kena ruginya, jadi hal tersebut itu tidak dapat diperhitungkan karena memang perusahaan yang tidak mengambil kesempatan untuk hedging begitu. Oke, lalu yang kedua adalah biaya konversi persediaan. Nah, biaya konversi persediaan itu adalah semua biaya yang berkaitan langsung dengan unit yang diproduksi. Lalu juga ada biaya overhead produksi tetap dan juga variabel yang nanti akan dialokasikan secara sistematis. Nah, jika kita berbicara mengenai biaya overhead tetap, itu adalah biaya yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan. Jadi contohnya itu seperti penyusutan, lalu ada beban sewa. Jadi kalau misalnya ya perusahaannya produksinya banyak atau dikit pun beban sewanya akan tetap seperti itu dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan biaya overhead tetap, biaya overhead variable itu adalah biaya overhead yang secara langsung berubah atau hampir secara langsung berubah mengikuti perubahan volume produksi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya perusahaan memproduksi yang banyak, berarti biaya variabelnya juga banyak. Contohnya kayak biaya bahan baku tak langsung dan juga upah pekerja tak langsung. Nah, lalu kita juga berbicara mengenai alokasinya. Nah, kalau misalnya biaya overhead tetap, alokasinya itu adalah berdasarkan kapasitas normal fasilitas produksi atau berdasarkan perkiraan produksi rata-rata yang diharapkan dapat tercapai jika kondisinya itu normal. Jadi biaya overhead tetap itu bakal dialokasikannya itu berdasarkan perkiraan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk variabel itu akan dialokasikan berdasarkannya pemakaian aktual atau pemakaian sebenarnya dari fasilitas produksi atau yang berdasarkan biaya yang sungguh-sungguh terjadi, seperti itu teman-teman. Perusahaan dalam proses produksinya itu bisa menciptakan atau menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara serentak. Nah, ini kita bisa sebut sebagai joint product, di mana ada produk utama dan juga ada produk sampingan.
Nah, bila biaya konversi yang ada itu nggak bisa diidentifikasikan secara berbeda ke masing-masing produk, maka dari itu perusahaan itu bisa memilih untuk mengalokasikan biaya konversinya itu secara rasional dan juga konsisten. Misalnya perusahaan bisa mengalokasikannya itu berdasarkan jumlah atau berdasarkan harga produk masing-masing dari produk utama atau produk sampingan, atau bisa berdasarkan waktu produksi untuk masing-masing produk dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya produk sampingan itu pada hakikatnya itu nggak material. Nah, jadinya dalam kasus seperti ini, sebenarnya produk sampingan itu seringkali dinilai berdasarkan nilai realisasi bersihnya, dan nilai tersebut itu bisa dikurangkan ke biaya produk utama. Jadinya nilai produk utama itu tidak berbeda secara material dari biayanya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian PSAK 14 yang cukup sering bikin bingung nih, yaitu biaya lain-lain sampai ke rumus biaya persediaan. Supaya lebih enak, saya akan menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Nah, pertama ada istilah biaya lain-lain. Intinya, biaya ini adalah biaya yang muncul supaya persediaan itu bisa siap dipakai atau dijual. Tapi, tidak semua biaya itu bisa masuk ke dalam persediaan. Misalnya, biaya boros kayak bahan atau tenaga kerja yang terbuang sia-sia. Itu nggak bisa masuk ke persediaan. Biasanya dicatat sebagai beban. Kemudian, ada biaya penyimpanan. Itu juga langsung dianggap sebagai beban, kecuali memang itu bagian dari proses produksi. Kemudian ada biaya administrasi atau biaya penjualan, itu biasanya dianggap ke beban operasional, jadi nggak bisa masuk ke persediaan. Nah, dalam kondisi tertentu, biaya pinjaman itu bisa masuk ke dalam persediaan, tapi itu ada aturannya lagi dalam PSAK lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke biaya persediaan untuk perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan jasa itu persediaannya beda sama barang dagang. Kalau perusahaan jasa, biasanya yang masuk ke persediaan itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan juga overhead yang dipakai untuk menghasilkan jasa. Tapi kalau biaya gaji karyawan bagian administrasi atau bagian marketing, itu nggak bisa masuk ke persediaan. Jadi bedanya jelas ya, yang benar-benar berhubungan sama pemberian jasa baru boleh dimasukin. Oke, untuk poin selanjutnya ada teknik pengukuran biaya. Nah, untuk mengukur biaya persediaan sendiri ada beberapa metode. Ada metode biaya standar sama metode eceran atau retail method. Nah, untuk metode eceran ini biasanya digunakan oleh toko-toko retail, misalnya supermarket atau department store. Jadi mereka nilai persediaan itu dengan mengurangi harga jual dengan margin keuntungan kotor. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya biar lebih praktis. Kenapa? Karena jumlah barangnya itu juga banyak banget dan sering berubah-ubah. Kemudian kalau pakai metode standar itu biasanya perusahaan pakai asumsi harga normal dari bahan sama tenaga kerja. Lalu kemudian mereka sesuaikan kalau ada perubahan kondisi. Nah, kita masuk ke yang terakhir, kita mau bahas rumus biaya. Ini intinya adalah cara menghitung nilai persediaan keluar masuk. Ada beberapa metode yang dapat dipakai. Ada yang pertama ada identifikasi khusus, kemudian FIFO, LIFO, dan yang terakhir ada average. Oke, kita mulai bahas dulu dari yang pertama, identifikasi khusus. Metode ini cocok dipakai untuk barang-barang yang sifatnya tuh unik. Jadi, istilahnya sulitlah digantikan satu sama lain. Misalnya, proyek khusus atau barang custom. Kemudian ada FIFO, first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Sesuai dengan namanya, berarti barang yang pertama kali masuk gudang itu yang dianggap keluar pertama. Jadi barang yang tersisa itu biasanya barang yang baru-baru dibeli. Kemudian ada LIFO, last in, first out, atau masuk terakhir, keluar pertama. Jadi ini adalah kebalikannya si FIFO. Jadi barang yang terakhir kali masuk gudang itu justru yang dianggap pertama kali keluar. Dan yang terakhir ada metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, nilai persediaannya itu dihitung dari nilai rata-rata semua barang yang ada. Oke, nah biasanya perusahaan itu memilih metode itu sesuai dengan kondisi usahanya. Misalnya FIFO itu sering dipakai di Indonesia karena dianggap lebih realistis. Sedangkan LIFO ini udah jarang dipakai karena tidak sesuai dengan standar internasional. Jadi singkatnya,
Biaya lain-lain harus hati-hati dipilah, mana yang bisa masuk ke persediaan dan mana yang langsung jadi beban. Kemudian, biaya jasa itu hanya yang berhubungan langsung dengan layanan. Metode pengukuran tuh ada metode biaya standar sama metode eceran. Dan materi terakhir yang saya sampaikan barusan itu adalah rumus biaya, bisa pilih antara identifikasi khusus, FIFO, LIFO, atau average. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai nilai realisasi bersih dan juga pengakuan sebagai beban. Nah, tadi seperti apa yang dibilang oleh Fedora, bahwa di neraca itu menurut PSAK itu kan nilai persediaan dicatat berdasarkan nilai yang terendah nih antara nilai realisasi bersih dan juga cost-nya. Yang mana yang paling rendah di antara kedua itu yang akan diukur sebagai nilai persediaan di neraca. Nah, teman-teman di sini perlu tahu nih bahwa biasanya nilai persediaan itu tuh dicatat sebesar cost-nya. Namun, biasanya nilai tersebut itu bisa turun di bawah cost-nya. Nah, terdapat beberapa kondisi di mana nilai tersebut tidak dapat diperoleh kembali atau tidak recoverable. Yang pertama, itu kalau misalnya barangnya rusak. Yang kedua, itu kalau misalnya sebagian atau seluruh dari barang tersebut itu telah usang. Yang ketiga, itu kalau misalnya harga penjualan barang tersebut itu tuh sudah menurun. Dan yang keempat, itu kalau misalnya estimasi biaya penyelesaian atau penggunaannya itu tuh meningkat. Sehingga nilai penurunan dari nilai persediaan itu dapat disebut sebagai nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, ini tuh selaras teman-teman dengan pandangan bahwa aktiva itu tidak dinyatakan melebihi jumlah yang dapat direalisasi melalui penggunaan atau penjualan. Nah, teman-teman juga perlu ingat kalau misalnya nanti di neraca, nilai persediaan yang dicatat itu adalah nilai yang terendah antara cost atau nilai realisasi bersihnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti nilai aset kita itu tidak terlalu tinggi di neraca. Oke, selanjutnya teman-teman perlu tahu nih bahwa menurut PSAK 14 biasanya nilai persediaan itu tuh diturunkan ke nilai realisasi bersih itu secara terpisah untuk setiap barang-barangnya. Namun ada beberapa kondisi di mana mungkin lebih cocok atau lebih sesuai kalau misalnya diturunkan itu tuh terhadap kelompok barang. Nah, kondisinya seperti apa sih? Kondisinya itu misalnya kalau kelompok barang tersebut itu memiliki tujuan akhir atau penggunaan akhir yang serupa. Terus kalau misalnya barang-barang atau kelompok barang tersebut itu tuh diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama. Dan yang terakhir kalau misalnya memang si kelompok barang tersebut itu tidak dapat dievaluasi secara terpisah. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau mau melakukan estimasi terhadap nilai realisasi bersih, maka pertama-tama itu harus didasarkan pada bukti yang andal mengenai jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Nah, hal itu dengan kita mempertimbangkan dari fluktuasi harga, lalu juga dari biaya-biaya langsung yang terkait dari peristiwa yang ada pada akhir periode, tapi dengan catatan nih bahwa peristiwa tersebut tuh memang benar-benar menegaskan kondisi yang terjadi pada akhir periode. Nah, maksudnya itu apa sih? Maksudnya kalau misalnya nih perusahaan mau melakukan estimasi terhadap nilai realisasi bersih, maka tidak boleh secara asal-asalan, tapi harus berdasarkan bukti yang andal. Lalu juga maksud dari catatan tadi itu apa sih? Nah, maksud dari catatan tadi itu kayak contohnya nih, kita dari setelah tanggal kita membuat laporan keuangan. Nah, tapi dari nilai persediaan tersebut tuh harga jualnya tuh menurun, mungkin karena pasarnya sedang melemah, sejak sebelum akhir periode, maka itu akan termasuk menjadi pertimbangan kita dalam mengestimasi nilai realisasi bersih dari persediaan tersebut. Oke, yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan dari tujuan pengadaan persediaan yang bersangkutan. Contohnya, kalau misalnya kita mau beli persediaan untuk memenuhi kontrak penjualan tertentu, maka nilai realisasi bersihnya itu dihitung berdasarkan harga pada kontrak tersebut. Tapi kalau misalnya kuantitas dari persediaan yang kita miliki itu melebihi dari kuantitas yang diminta dari kontrak, maka persediaan yang sesuai dengan yang ada di kontrak itu tetap menggunakan harga kontrak, tapi selebihnya atau sisanya itu akan menggunakan atau dihitung berdasarkan harga pasar umum. Nah, maka dari itu, biasanya penilaian terhadap penurunan nilai persediaan itu tidak dilihat dari klasifikasi persediaan itu saja. Misalnya, kalau persediaan itu tuh barang jadi atau seluruh
persediaan dalam suatu industri. Lebih ke spesifik per itemnya, disarankan untuk dinilai berdasarkan spesifik per item atau kelompok sejenisnya. Sama halnya dengan perusahaan jasa yang membukukan jenis-jenis jasa mereka itu secara terpisah. Oke, teman-teman, selanjutnya, menurut PSAK 14, penggunaan replacement cost itu merupakan tolak ukur terbaik dalam penilaian nilai realisasi bersih. Kenapa sih? Jadi, umumnya biaya bahan baku dan juga perlengkapan produksi itu tidak diturunkan di bawah cost-nya. Selama barang jadi yang dihasilkan itu tuh lebih tinggi daripada biaya produksinya. Namun ada saja kondisi kan di mana si biaya bahan bakunya ini tuh menurun sehingga biaya produksinya menjadi lebih tinggi. Maka dari itu nilai dari biaya dari bahan bakunya itu tuh perlu diturunkan dengan menggunakan replacement cost. Di mana replacement cost ini tuh merupakan biaya atau nilai untuk menggantikan si persediaan dengan harga pasar saat ini. Karena kalau misalnya kita tetap menggunakan biaya bahan baku yang lama, yang jatuhnya lebih mahal, maka kita akan mengalami rugi karena biaya produksi kita menjadi lebih tinggi. Maka kita perlu menggunakan si replacement cost ini. Oke, sekarang kita ke poin terakhir dari nilai realisasi bersih, di mana nilai realisasi bersih yang telah ditentukan itu perlu ditinjau kembali pada periode berikutnya. Artinya bahwa nilai realisasi bersih itu dapat berubah dari yang periode saat ini dan periode berikutnya. Contohnya, kalau misalnya nilai dari persediaan yang sebelumnya itu tuh diturunkan karena mungkin harga jualnya menurun, tapi pada periode berikutnya harga jualnya kembali naik, maka kita dapat melakukan eliminasi balik atau reverse dengan catatan bahwa nilai dari persediaan yang saat ini itu tetap lebih rendah dari biaya atau nilai realisasi bersih yang telah direvisi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengakuan sebagai beban, di mana menurut PSAK 14, saat kita ingin menjual persediaan, maka nilai tercatat dari persediaan tersebut, atau seperti cost-nya, itu perlu kita catat sebagai beban pada periode diakuinya penjualan atas persediaan tersebut. Nah, bebannya itu bisa berupa apa sih? Beban itu bisa berupa harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS. Nah, hal ini tuh sesuai dengan matching principle. Selain itu, hal ini juga berlaku ke kondisi-kondisi seperti yang tadi kalau misalnya nilai persediaan itu sedang menurun. Nah, maka margin atau selisih dari penurunan tersebut itu perlu diakui oleh kita sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan tersebut. Oke, namun teman-teman perlu diketahui bahwa tidak semua persediaan dapat diakui sebagai cost of goods sold seperti yang tadi saya bilang. Karena persediaan-persediaan yang digunakan sebagai komponen dalam pembangunan aset tetap seperti pabrik atau peralatan, maka nilai dari persediaan tersebut itu akan diakui dalam akun aset tetap, yang dimana nanti pada akhirnya bebannya itu akan diakui sebagai depresiasi seiring dengan masa manfaat dari si persediaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengungkapan nih, teman-teman. Jadi, secara garis besar, pengungkapan itu ngomongin tentang di laporan keuangan itu harus mengungkapkan informasi seperti apa sih? Nah, jadi ada beberapa poin penting nih yang harus diungkapin dalam laporan keuangan, teman-teman. Jadi yang pertama ya, poin pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Jadi ini tuh secara sederhana ya, dia tuh bilang kalau perusahaan itu harus mengungkapin kayak cara mereka, gimana sih cara mereka itu mencatat nilai dari persediaan mereka. Nah, misalnya mereka pakai rumus biaya seperti metode FIFO, LIFO, ataupun weighted average. Nah, tapi kalau untuk LIFO ya, ini dalam kasus di Indonesia, ini tuh biasanya udah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Nah, rumus biaya itu ya, kayak FIFO ataupun weighted average gitu ya. Nah, itu tuh harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, yaitu total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Jadi ya, di sini tuh dia bilang kalau misalnya perusahaan itu harus nunjukin total nilai dari semua persediaan dia. Dan dia tuh bakal dipecah gitu ya, jadi kayak sebuah kategori gitu ya, ataupun klasifikasi. Nah, di mana klasifikasi yang biasanya digunakan ya?
Itu biasanya klasifikasi berdasarkan barang dagang atau bahan baku, perlengkapan produksi, terus bisa juga pekerjaan dalam penyelesaian dan juga barang jadi. Oh iya, untuk pekerjaan dalam penyelesaian itu biasanya tuh dipakai untuk persediaan dalam perusahaan jasa ya teman-teman. Nah, misalnya ini tuh maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya misalnya gini, kita punya nilai total persediaan di perusahaan itu 10M. Nah, kita tuh bakal klasifikasiin lagi nih, misalnya 3M itu bahan baku dan lain sebagainya, gitu. Terus kita masuk ke poin yang ketiga nih teman-teman, yaitu jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih. Misalnya gini, kita punya persediaan sebanyak totalnya itu 1M nih. Nah, terus misalnya persediaan itu usang nih, misalnya udah tua atau ada rusak sedikit nih. Nah, itu kan bakal mengakibatkan penurunan nilai ya. Nah, misalnya dari 1M, terus gara-gara usang ataupun rusak itu, turunlah dia turun sebesar 400 juta gitu, jadi 600 juta. Nah, itu tuh harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan, teman-teman. Kita masuk ke poin selanjutnya ya teman-teman, yaitu jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode sebagaimana dijelaskan pada paragraf ke-28. Jadi misalnya nih, sebelumnya ya persediaan tuh udah diturunin nih, tapi di periode ini ada kondisi ataupun peristiwa yang bikin nilai persediaan yang tadi udah diturunin mengalami pemulihan teman-teman. Nah, selisih ini ya, ini tuh bakal diakui sebagai penghasilan teman-teman. Dan penghasilan itu harus kita ungkapkan dalam laporan keuangan. Misalnya awalnya nilai persediaan udah kita turunin jadi 600 juta. Terus ada kondisi ataupun peristiwa yang bikin nilai itu naik jadi 750 juta. Nah, selisih ini ataupun kenaikan ini ya, kenaikannya kan tadi terjadinya jadinya 150 juta ya. Nah, itu kan kita anggap ataupun kita akui sebagai penghasilan ya. Nah, penghasilan ini harus kita ungkapkan dalam laporan keuangan gitu. Nah, lalu kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman, yaitu kondisi ataupun peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 28. Nah, ini masih berkaitan tentang ataupun dengan poin sebelumnya ya teman-teman, di mana kondisi ataupun penyebab dari pemulihan nilai ini harus kita ungkapin nih teman-teman. Jadi nggak bisa langsung kita bilang kayak, oh ini terjadi pemulihan nilai ya 750 juta di periode ini. Nggak bisa teman-teman. Jadi kondisi itu harus dijelaskan dan juga diungkapkan dalam laporan keuangan biar jelas. Nah, lalu kita masuk ke poin terakhir nih teman-teman, yaitu nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Nah, jadi perusahaan itu harus mengungkapkan nih, kayak berapa sih nilai persediaan yang sedang dia pakai misalnya untuk mendapatkan pinjaman ataupun kredit dari bank ataupun pihak lain misalnya gitu. Nah, misalnya kita punya nilai persediaan 10M, terus diantaranya itu 5M-nya kita jaminin nih ke bank, misalnya bank A gitu ya, buat jaminan atas kredit investasi. Nah, 5M itu tuh harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman. Tapi sebelum itu perlu diingat nih, kalau misalnya setiap perusahaan itu bisa jadi mereka pakai format laporan laba rugi yang berbeda-beda. Dan akhirnya inilah yang bikin cara buat mereka nampilin biaya mereka termasuk biaya persediaan itu juga berbeda-beda teman-teman. Nggak selalu sama nih. Nah, maka dari itu laporan keuangan tuh harus nampilin nih salah satu informasi berikut. Dimana kedua informasi yang salah satunya akan dimasukkan ini, dia tuh kayak ngomongin tentang gimana sih cara mereka itu nampilin biaya persediaan mereka. Nah, yang pertama yaitu biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu. Dimana di sini tuh istilahnya perusahaan itu kayak secara langsung ngelaporin suatu angka besar yang disebut sebagai HPP ataupun harga pokok penjualan ataupun cost of goods sold. Dimana angka ini tuh meliputi yang pertama biaya persediaan yang akhirnya terjual, yang kedua yaitu biaya produksi yang nggak normal, dan yang ketiga itu adalah biaya overhead yang tidak teralokasikan. Dan biaya lain juga yang bisa dimasukkan kayak biaya distribusi. Nah, untuk informasi yang kedua yaitu biaya operasional lain yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti bahan baku, barang habis dijual, tenaga kerja, dan juga biaya operasi lainnya.
Nah, kalau yang ini ya, perusahaan tuh nggak langsung nampilin tuh tadi satu angka besar seperti HPP tadi. Nah, sebagai gantinya, mereka itu bakal pecah semua biaya operasi ya, berdasarkan jenisnya, kayak biaya bahan baku dan barang habis pakai, lalu biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Dan juga dicatat bersama-sama dengan jumlah perubahan bersih persediaan pada periode tersebut. Masuk ke bagian pernyataan. Bagian pertama ada ruang lingkup, di mana PSAK 14 ini membahas tentang akuntansi persediaan, khususnya untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya historis. Tapi, standar ini tuh nggak berlaku untuk semua jenis persediaan. Misalnya, kontrak konstruksi itu diatur oleh PSAK 34, instrumen keuangan punya standarnya sendiri, dan produk pertanian, kehutanan, ataupun tambang itu dinilai berdasarkan NRV, sesuai praktik industrinya. Jadi, PSAK 14 itu dipakai untuk persediaan umum, perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur, bukan untuk bidang khusus seperti konstruksi ataupun tambang. Selanjutnya ada pengukuran persediaan, di mana pengukuran persediaan ini dilakukan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersihnya atau NRV. Dipilih mana yang paling rendah. Dan jadi, kalau nilai pasar turun di bawah biaya, itu harus disesuaikan ke NRV-nya. Biaya persediaan sendiri itu mencakup semua hal yang buat barang siap jual. Mulai dari biaya pembelian, biaya konversi seperti tenaga kerja ataupun overhead, sampai biaya lain agar barang tersebut siap digunakan atau dijual. Jadi, nilai persediaan di laporan keuangan harus realistis, tidak boleh melebihi nilai yang bisa direalisasikan. Selanjutnya, bagian metode penentuan biaya. Untuk menentukan biaya persediaan sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Yang pertama itu ada kalau barangnya unik atau proyek khusus, seperti barang pesanan tertentu. Itu perlu pakai namanya metode identifikasi khusus. Sementara kalau yang kedua, untuk barang yang bisa diganti satu sama lain, itu bisa pakai metode FIFO atau first in first out, lalu ada weighted average atau LIFO, last in first out. Metode yang akan teman-teman pilih itu bakal mempengaruhi nilai persediaan dan laba perusahaan. Selanjutnya ada pengakuan dan penurunan nilai. Jadi, saat barang itu dijual, biaya persediaan langsung diakui sebagai beban pada periode penjualan tersebut. Tapi, kalau ada penurunan nilai, persediaan karena rusak atau harga jual turun, itu selisihnya jadi beban rugi di periode itu. Tapi, kalau kemudian nilai barang itu naik lagi, pemulihannya itu bisa diakui sebagai pengurang beban persediaan pada periode tersebut. Jadi ditekankan lagi bahwa persediaan itu dicatat realistis. Kalau turun ya diakui rugi, kalau naik bisa dipulihkan sebagian. Selanjutnya bagian pengungkapan. Jadi dalam laporan keuangan, perusahaan itu wajib mengungkapkan beberapa hal penting tentang persediaan. Seperti yang pertama, itu kebijakan dan metode penilaian yang digunakan. Yang kedua ada total persediaan dan klasifikasinya. Yang ketiga, itu ada persediaan yang nilainya diturunkan ke NRV. Yang keempat, ada pemulihan nilai yang terjadi, termasuk penyebabnya. Dan yang kelima, itu persediaan yang dijadikan jaminan utang. Selain itu, juga harus diungkapkan berapa biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Pengungkapan ini penting supaya laporan keuangan itu transparan dan bisa dipercaya pengguna laporan. Dan yang paling terakhir ada tanggal efektif, di mana PSAK 14 ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Tapi penerapan lebih awal juga diperbolehkan. Artinya apa? Artinya perusahaan itu sudah bisa menggunakan standar ini sebelum tanggal tersebut kalau mau menyesuaikan lebih cepat. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 3 mengenai PSAK 14. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.